Saya ingin minta penjelasan dari termohon KPU. Hasil rekapitulasi untuk Kabupaten Samosir itu ditetapkan tanggal berapa, jam berapa, Ibu? Langsung nggak apa-apa ke prinsipal. Ibu ketua KPU kan? Iya, Yang Mulia. Ya, coba jelaskan Ibu. Rekapitulasi dan penetapan hasil dilaksanakan pada tanggal 16 Desember 2020. Jam berapa, Ibu? Dimulai pukul 9 pagi, selesai pukul 22.24. 22.24. Oke. Apakah ada diumumkan? KPU Samosir dalam melakukan rekapitulasi melakukan live streaming. Bukan, hasil yang ditanya bukan itu. Diumumkan di papan pengumuman. Hasil dari rekapitulasi itu. Iya, Yang Mulia. Baik. Bukan prosesnya, kalau prosesnya siaran langsung ya Bu ya. Iya, Yang Mulia. Melalui live streaming. Diumumkan melalui apa Ibu? Diumumkan di papan pengumuman di kantor KPU Kabupaten Samosir. Diumumkan itu ada buktinya Ibu? Di papan pengumuman ada bukti kita T10. T10 Yang Mulia. T10 apa itu? Foto dokumentasi staf KPU Kabupaten Samosir saat selesai pada pukul 23.54 melaksanakan penempelan hasil rekapitulasi dan penetapan hasil Foto rekapitulasi. dokumentasi yang ditempel apa Ibu? Berita acara dan surat keputusan. Berita acara. Bukan pengumuman khusus untuk diumumkan punya template tersendiri. Ya, sekaligus Yang Mulia. Pengumuman hasil rekapitulasi Iya. dan Kalau pengumumannya itu dalam bentuk form yang sudah disediakan form yang sudah khusus disediakan oleh KPU RI. atau hasil SK itu ditempel langsung. Ada form khusus lampirannya SK dan berita acara. Baik. Kalau yang form itu nomornya nomor apa Bu? Nomor pengumumannya ada tidak? Ibu punya buktinya untuk form pengumumannya, bukan SK-nya. Kalau SK kan melekat di nomor SK. Kalau formnya ada tidak Ibu? Formulir untuk mengumumkan tuh PKPU-nya bagaimana? Harus dituangkan dalam form khusus, mempunyai nomor tersendiri, atau hasil rekap itu Ibu tempel-tempelkan saja? Bagaimana yang terjadi di KPU Samosir? Sesuai dengan PKPU, lampiran dari surat keputusan dan berita acara hasil rekapitulasi itu yang diumumkan. Yang diumumkan maksudnya ditempel. Iya, Pak. Berarti tidak ada form khusus untuk Ada, tapi nomornya saya lupa. Bahasanya pada hari ini Rabu 16 Desember 2020 KPU Samosir mengumumkan bahwa Itu. sudah selesai dilakukan. Bukti berapa itu Bu? Yang form khusus pengumuman itu di bukti berapa? Tidak kami buat sebagai alat bukti Yang Mulia. Oh, tidak dijadikan lampiran. Bahasanya bisa dilihat di laman Facebook KPU Samosir. Ini yang kami lihat yang ada itu adalah tempelan-tempelan SK. Iya ya. Rekapitulasi. Kebetulan kami tidak buat jadi alat bukti Yang Mulia. Hah? Yang enggak ada. Kalau yang form khusus itu yang kami tanyakan Ibu lebih detail itu karena kami ingin tahu jadikan bukti di mana. Kalau tempelan-tempelan SK itu ada yang dijadikan bukti di kami, yang tempelkan saja supaya banyak berderet kertas hasil rekapitulasi. Tapi kalau yang form khusus bagaimana yang dilakukan oleh KPU-KPU lain itu kami belum menemukan, makanya kami minta cross ke Ibu, ada tidak itu?
Ada, tidak Ibu? Tidak dilampirkan? Tidak dilampirkan sebagai bukti yang mulia. Tapi kalau waktu dipoto kan sih ada satu kesatuan dengan kalau memang ada kan. Ada tidak? Ada majelis. Ada, bukti berapa? Bukti T10. P, T. T10 coba. Pada bukti T10 ini merupakan kumpulan foto di halaman yang kelima majelis. Sudah semua. Tidak ada. Tidak ada ya. Ibu kalau di KPU Samosir kalau mengeluarkan pengumuman ada nomor tersendiri tidak? Ada yang mulia. Ada. Ada register sendiri? Ada. Registernya ada ya? Nah ini pertanyaan apakah betul tidak ada itu? Kalau ada kan ketika dipoto dengan rekap penetapan itu kan mestinya include dong mestinya. Seharusnya ada yang mulia, tapi di sini tidak bisa dibaca di foto bukti T10. Mana orang itu? Yang itu saja sebenarnya kami mengamini saja sebenarnya itu juga nggak bisa dibaca itu. Apa yang ditempel sesungguhnya itu? Kalau tidak kami tertuntun dengan logo-logo KPU itu. Kalau redaksi secara redaksi susah kami baca. Tapi paling tidak itu karena karakternya kan tersendiri Bu. Kalau ada pengumuman yang template yang tersendiri yang untuk menegaskan ada pengumuman, kemudian pengumuman itu diikuti dengan rekap dan berita acara, itu kan tersendiri dia kepalanya kan, maksudnya dia paling. Tapi kalau ibu nggak melakukan juga nggak apa-apa, ya, terus terang saja. Ada tidak? Karena ini kan persidangan, pengadilan. Kalau bicara ya harus bukti, bukan asal bicara. Ada nggak ibu merasa mengontrol anggota ibu atau bagian-bagian IT-nya, bagian divisi-divisi yang membawai itu menempel pengumuman secara khusus? Selain sekedar menempelkan SK di papan pengumuman itu. Ada tidak? Apa ibu nggak sempat lagi mengawasi itu sebagai ketua KPU? Pada saat selesai rekapitulasi pukul 22.24, teman saya Divisi Teknis Penyelenggara memerintahkan staf untuk melakukan pengumuman dengan menempelkan di papan pengumuman di kantor KPU Kabupaten Samosir yang mulia. Iya, ya itu yang kemudian apa yang ibu sampaikan itu yang kami ingin buktinya mana kalau ada pembicaraan dari bagian itu untuk menempelkan tapi secara real, secara konkret yang tertempelkan hanya redaksi bahasanya bisa kami lihat di Facebook KPU Samosir pada tanggal 17 Desember 2020. di Facebook KPU Samosir. KPU Samosir. Tanggal 17 Desember Bisa 2020. mana coba dilihat? Mana? Handphone saya Nggak ada HP di luar tinggal Pak ya. Mulia. Coba dibantu Facebook bisa dibuka. Akunnya bisa dibuka umum atau Bisa harus yang mulia. buka dulu, bantulah 1-2 menit akunnya Facebook KPU Samosir ada tidak pengumuman yang berkaitan dengan template pada tanggal 16 dibantu Mas bagian IT.
Ini memang yang ada hanya hasil SK penetapan rekapitulasi, Bu. Ini yang dimuat di Facebook. Dan ini juga diuploadnya 17 Desember. Iya, itu juga lah yang ditempelkan di papan pengumuman. Ya, itu sudah selesai kalau itu. Yang ditempel itu adalah rekapitulasi ini, bukan pengumuman secara khusus. Tapi kalau yang rekapitulasi itu tanggal 16 Desember Ibu, pukul 23 sekian. Ya, Yang Mulia, Ya. secara khusus divisi teknis yang mengambil alih rapat pleno pada sebelum mengetok palu ada pernyataan bahwa pada Ya. hari ini KPU Samosir mengumumkan. Oh iya, kalau mengumumkan hasil di forum ketika mengetok palu itu. Iya, Yang Mulia. Ya, ini berbeda yang ditanya hakim. Jadi kalau menurut KPU Ibu, bahwa penegasan oleh komisioner Ibu itu pada saat mengetok palu itu sudah merupakan bagian dari pengumuman. Iya, Yang Mulia. Oke. Yang ditanya hakim kan ada sebenarnya tidak bintek dari KPU bahwa pengumuman itu ada template tersendiri, form tersendiri. Tidak ada, Yang Mulia. Hah? Form tersendiri pengumuman. Tidak ada. Karena kami berpandangan bahwa dengan ditempelkannya hasil rekapitulasi berita acara dan surat keputusan adalah bagian dari pengumuman kepada publik. Ya sudah, itu nanti kami menilai. Jadi adanya cuman pengumuman rekap itu ya. Iya, Yang Mulia. Rekap yang ada di papan pengumuman yang tanggal 16 jam 23 sekian. Iya, Yang Mulia. Nah, ini yang di Facebook ini tanggal 17. Jadi bukan lagi tanggal 16. Karena itu yang kemudian perlu pendalaman, bagian dari yang perlu didalami di Mahkamah Konstitusi, karena pengumuman ini menjadi krusial dan penting, sehingga Mahkamah ketika mempertimbangkan setiap bagian-bagian pertimbangan hukum dalam putusan itu dari ini pihak terkait supaya tahu. Jangan tadi mengatakan ada treatment yang berbeda sehingga ada perspektif ketidakadilan. Kewenangan, kemudian tenggang waktu, kedudukan hukum. Nah, ini setiap kewenangan ini harus dipertimbangkan berdasarkan fakta hukum yang benar-benar clear di persidangan. Demikian juga tenggang waktu, apa yang disampaikan ahli Pak Maru tadi, memang itu menjadi clear kalau tidak ada persoalan, misalnya buktinya termohon khususnya, karena ini kan produknya termohon soal tenggang waktu itu. Ya, kuasa hukum pihak terkait. Kalau clear bahwa produk penetapan ditetapkan tanggal sekian, diumumkan tanggal sekian, kemudian diumumkan di papan tanggal sekian, di laman tanggal sekian, itu perintah pasal 157 ayat 5 PKPU 5 2020 dan 19 2020. Meskipun kita bisa diskusi lebih detail begini, kuasa hukum pihak terkait, bahwa di PKPU 5 2020 itu perintahnya adalah kumulatif, bahwa pengumuman di hasil daripada rekapitulasi diumumkan di papan pengumuman dan laman KPU. Tapi di PKPU 19 2020 menjadi alternatif dan atau Pak, laman KPU dan atau tempat-tempat yang mudah dibaca atau dijangkau oleh publik. Esensi frasenya begitu. Nah, ini berbeda dengan perkara-perkara lain untuk Kabupaten Samosir itu. Bapak tahu sendiri bahwa produk KPU itu tidak ada pengumuman yang secara khusus KPU itu mengumumkan dengan form yang lain, dengan form khusus yang seperti KPU-KPU yang lain, yang adalah tempelan-tempelan hasil rekapitulasi. Itu yang kami perlu dalami di persidangan, salah satu yang perlu didalami di persidangan. Bukan kemudian kami dari Mahkamah Konstitusi itu melakukan treatment atau
perlakuan yang berbeda perkara satu dengan yang lain, karena sangat berbeda antara yang terjadi di perkara ini dengan perkara yang lain. Tapi tidak tertutup kemungkinan bahwa kalau memang selesainya adalah di tenggang waktu, juga akan selesai di tenggang waktu. Di 158 juga bisa begitu, atau di kewenangan Mahkamah Konstitusi, Pak. Bapak kan menangani perkara tidak hanya satu, karena Bapak punya tim dari pemenangan kan, dari Partai Nasdem kan. Jadi bukan kemudian ada perlakuan yang berbeda itu dalam konteks kenapa ini sudah mestinya clear dan berbeda, Pak. Itu memang ada wilayah-wilayah yang harus dicermati oleh hakim dengan berbagai pertimbangan yang detail. Kenapa kita tidak bisa kemudian buru-buru dan memutuskan sesuatu yang pertanggungjawabannya sangat berat, tidak hanya kepada ibu bapak yang hadir di sini, tapi juga untuk seumur hidup kita sebagai hakim ini. Bagaimana pertanggung jawab kita kepada yang punya kehidupan ini? Jadi sebenarnya hanya perlu kesabaran saja soal bagaimana sikap mahkamah nanti itu tidak akan bergeser dengan hukum acara yang ada, tapi untuk mendapatkan hasil pembuktian yang maksimal, kami perlu pendalaman itu. Jadi saya kira Mahkamah Konstitusi tidak akan melakukan treatment yang berbeda. Treatment yang berbeda mungkin dalam konteks ini kenapa tidak didismissal, ini didismissal. Sekali lagi itu terhadap yang sudah clear. Semuanya baik kewenangan, tenggang waktu, kedudukan hukum. Tapi kalau yang belum pasti kita akan dalami apa Pak untuk pertanggungjawaban kita supaya kita bisa Mahkamah Konstitusi memberikan putusan yang betul-betul bisa dipertanggungjawabkan dan lebih komprehensif di dalam membuktikan di dalam mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang dibangun dari alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak itu. Kami pun sebenarnya tidak boleh membuka laman sendiri karena ini kasus konkret, Pak. Seperti Bapak biasa sidang di peradilan umum, tidak boleh hakim itu kemudian menggunakan pemberitaan di koran untuk jadi bahan pertimbangan, di laman KPU dijadikan bahan pertimbangan, nggak boleh, kecuali dalam pengujian undang-undang yang menjadi core bisnisnya MK dalam judicial review. Hakim boleh seperti Ibu dulu, Bu kuasa hukum waktu menyampaikan permohonan dengan mengutip doktrin-doktrin bagaimana tentang demokrasi dari berbagai negara, boleh diambil, di refer oleh MK, tapi dalam konteks pengujian undang-undang. Tapi dalam konteks mengadili kasus-kasus yang sifatnya konkret, tidak berbeda dengan ketika peradilan umum mengadili perkara-perkara gugatan perdata itu. Kita betul-betul hanya mencari kebenaran formal apa yang terungkap di persidangan. Tidak boleh hakim kemudian mencari bukti-bukti lain di website, di media-media, tidak boleh. Itu nanti bisa ada keperpihakan. Mungkin itu saja tadi tambahan supaya kita clear ya Pak ya, nanti jangan punya pandangan-pandangan yang kemudian ada distrust pada Mahkamah Konstitusi. Mungkin saya cukup Pak Ketua. Terima kasih. Baik, terima kasih Yang Mulia. Ada, silakan. Baik, terima kasih. Saya ke termohon untuk konfirmasi. Pada waktu persidangan terakhir ya, sebelum masuk pada pembuktian, itu pemohon menegaskan bahwa itu kan syarat kumulatif antara pengumuman dan laman. Nah, memang waktu itu sempat ada bukti yang tadi T10 ya. T10 itu kami sudah cermati. Pada waktu itu pengumumannya di hotel ya. Yang saya sempat nanya, jaraknya kurang lebih 3 kilo dan waktu katanya 5 menit ya. Waktu itu penjelasannya. Kemudian
sempat juga saya menanyakan ini apakah di dalam ruangan atau di luar. Termohon mengatakan ini di dalam di luar ya. Iya. Tapi di situ ada CCTV yang menyatakan bahwa ruangan ini diawasi. Ada kertas ya tertulis bahwa ruangan ini diawasi oleh CCTV. Nah itu yang tidak meyakinkan kami. Karena itu tadi yang mulia Pak Soehartoyo, kalau misalnya pengumuman itu, ini kelihatannya tidak ada keseragaman ya, kelihatannya kesan saya antara KPU yang satu dengan yang lainnya. Ada yang mungkin langsung ditempelkan penetapan itu tanpa nomor lagi, nomor baru, nomor pengumuman maksudnya. Tadi Ibu mengatakan bahwa ada ya, tapi memang agak meragukan kami. Kenapa? Karena itu pengumumannya jam 22 ya, 22.40 ya. 22 berapa? 22.24. Oh 22.24. Kemudian itu kan ditempelkannya 23.54 ya. Saya lihat di dalam bukti yang diberikan itu proses dari 54 sampai 55. Coba lihat di foto yang lain itu ya. Itu kurang lebih prosesnya 1 menit ya. Kalau tidak salah, coba dilihat nanti ya. Ada di situ. Nah, kalau misalnya dalam kebiasaan di KPU Samosir setiap pengumuman diberi nomor semestinya ada ya. Tapi kan Ibu tadi mengatakan rujuk pada Facebook ya untuk melihat. Saya agak meragukan kami adalah apakah pada jam 22 itu masih ada ingatan untuk diberi nomor. Untuk setiap pengumuman ada nomornya ya, tadi kalau Ibu katakan seperti itu. Kalau sekiranya ada, sebenarnya itu bisa meyakinkan mahkamah, misalnya nomornya, nomor surat sebelumnya berapa, nomor pengumuman sebelum atau nomor pengumuman setelah ya. Itu bisa membantu kepada kami, setidak-tidaknya bisa meyakinkan kami. Nah, sampai dengan persidangan terakhir itu belum meyakinkan kami, karena itu masuk dalam persidangan salah satunya adalah terkait dengan pengumuman ini. Ya, saya kira jelas ya Bu ya. Baik, saya kembalikan pada yang mulia Pak Ketua. Terima kasih. Sebelum kita sahkan bukti, saya minta prinsipal pemohon ke depan dulu. Termohon. Pemohon terkait Bawaslu. Ya, semua pihak bisa ke depan. Satu aja, cukup diwakilkan 1 orang. Ini foto waktu rekap ya? Terus sudah ingat ini foto waktu rekap? Ini juga foto waktu rekap. Ini yang Ibu katakan pengumuman yang jam 23.54. Betul ya? Ini ya, ini diambil dari depan, Ibu lihat. Ini juga diambil dari depan, dari samping, ini dari samping. Nah, yang Ibu tempel maksudnya kan, ini juga dari samping. Yang Ibu tempel kan maksudnya ini kan. Coba Ibu hitung, berapa eksemplar di sini? 1, 2, 3, 4, 5. Ini berapa eksemplar di sini? 1, 2, 3, 4. Ini 1, 2, 3, 4. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Itu kan proses Pak, semua tertempel. Setelah semua tertempel baru dia masih mengerjakan Pak. Yang mana yang selesai pekerjaannya ditempel? Ini kan sudah di coba lihat. Ini sudah selesai kan, ini sudah selesai. Terus ini yang Ibu tampilkan bahwa ini yang hasilnya. Ternyata di sini mulai dari awal, nah ini awal, ini juga awal, ini awal, lalu ini juga awal, sudah pindah ke bawah, lalu ini hasil akhir. Ini 5 eksemplar berbaris, yang lainnya cuma 4 eksemplar. Itu yang membuat kami ragu.
apakah betul ini pengumuman itu beda ini Bu dan ini? Padahal Ibu maksudkan kan yang ada di sini sampai ini karena ada kabur diterangin, ini yang terang. Nah di terangnya kita lihat satu baris ini 5 lembar, ini semua cuma 4 lembar. Gimana ya Ibu? Ini kan yang mengerjakan kan staf kita Pak. Ya, oke. Yang ambil foto juga staf. Oke. Ini fotonya sama enggak orang yang melakukan foto terhadap ini sama enggak juru kameranya? Beda Pak. Ini yang ada staf yang langsung pegang kamera dan langsung dia juga lakukan ini. Karena kan staf kita kan banyak. Kita berbagi tugas dalam rangka. Jadi beda itu ya. Beda dengan yang ambil fotonya. Ya, jelas. Yang di rekapitulasi beda dengan yang di Oke. Jelaskan Ibu semua Bapak ini 1, 2, 3, 4, 5. Ini 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oke, jelaskan. Itu yang membuat kami ragu. Tidak menuduh apa-apa, cuma ragu, makanya kita mau pastikan. Jadi karena apa yang saya tunjukkan tadi kepada semua pihak, ada perbedaan antara gambar 4 gambar di depan dengan yang agak kabur, tidak bisa dibaca apa isinya, lalu yang bisa terbaca di belakang itu berbeda. Kalau yang di belakang bisa terbaca, dan itu 5 eksemplar ditempel di situ. Sementara yang di depan itu masing-masing 4 eksemplar dan tidak terbaca. Bagaimana kami bisa yakin bahwa itulah hasil rekap yang ditempel? Sekali lagi itu yang membuat kami, jadi jangan ada seuzon, wah ini ada nggak beres ini, ada yang nggak beres masa dilanjutkan. Sama dengan yang pengacara tadi, kalau bisa diralat itu Pak. Diralat, Bapak mau ralat enggak pemberitahuannya? Kalau tidak kami bisa melaporkan Bapak penghinaan terhadap peradilan. Maaf yang mulia, yang mau kami ralat apa? Pernyataan Bapak bahwa ada perlakuan yang tidak adil dilakukan oleh mahkamah karena ada yang mestinya tidak lanjut kemudian jadi lanjut. Pada saat saya tadi menanya ke ahli yang mulia, maksudnya. Tadi kan Bapak mengatakan sebelum bertanya ke Pak Ma'ruf, Bapak memberi prolog untuk melakukan pertanyaan bahwa ada perlakuan yang tidak equal dilakukan oleh MK karena mestinya ini sudah lewat waktu, tetapi tetap dilanjutkan. Bapak mau cabut gak itu? Pak, tadi itu Pak pertanyaan, Bapak itu pertanyaan tadi Pak. Iya, pernyataan Bapak itu mengajukan pertanyaan kepada Pak Ma'ruf. Iya betul. Tapi Bapak kan menyimpulkan bahwa ada perlakuan yang tidak equal dilakukan oleh MK soal lanjut dan tidak lanjut. Nah, apakah tetap Bapak pada pendirian itu bahwa MK tidak equal atau Bapak mau cabut pernyataan itu? Kami Pak beranggapan bahwa MK itu equal. Kalau begitu dicabut, yang tadi kan Bapak mengatakan tadi MK tidak equal. Bapak cabut atau tidak? Kalau seandainya ada saya menyatakan akan saya cabut Pak. Baik, dicabut ya. Itu jelas di risalah sidang kita, Bapak memberi prolog sebelum mengajukan pertanyaan ke Pak Ma'ruf itu MK tidak equal. Nah, Bapak sudah cabut ya. Dan kita sudah sama-sama lihat bahwa yang menyebabkan mahkamah belum yakin terhadap titik start untuk menghitung tenggat waktu adalah karena tidak ada kejelasan. Di laman tidak ada, pengumuman menurut Anda ada, tetapi Ibu tadi juga mengaku pengumuman itu ada nomor pengumumannya. Dan hampir semua KPU itu
yang melampirkan bukti mengenai pengumuman, itu 1 lembar pengumumannya, Bu. Ada nomor khususnya. Ibu juga tadi mengakui. Nah, persoalannya, ya mungkin Ibu lupa, sehingga tidak melampirkan sebagai alat bukti. Padahal Ibu tahu bahwa persoalan itulah yang kita perdebatkan pada sidang sebelumnya. Kalau Ibu punya, mestinya dibawa itu, supaya kita tidak mengeluarkan energi banyak untuk berdebat, ya. Itu Ibu ya. Jadi jangan menuduh yang enggak. Ibu nanti berdosa gitu. Ibu bapak berdosa kalau Ibu mungkin tidak menuduh, tapi ada yang menuduh kita gitu ya. Dan diperkuat lagi dengan tadi, saya betul-betul mulai awal saya teliti. Apakah betul sampai saya tanya ahli digital, betul enggak angka seperti ini muncul di digitalnya foto? Ya memang katanya bisa, tergantung jenis HP. Saya cari lagi di mana kira-kira. Oh ini kok yang di belakang kok 5 eksemplar, yang di depan semua 4 eksemplar. Padahal bersama-sama dipoto gitu setelah selesai gitu kan. Baik, saya kira itu.